Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan, kesempatan iman dan Islam yang lengkap. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, karena perjuangan beliau yang dapat memutarbalikkan zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ukhuwah Islamiyah. Untuk materi kita kali ini, kita akan belajar mengenai struktur, isi, dan ciri bahasa dari teks laporan percobaan. Tapi sebelum itu, Ustaz akan memberikan sebuah hadis yang berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini. Keutamaan menuntut ilmu. Dalam hadis lain dijelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu yang membuat kita semakin ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk di bumi mendoakan penuntut ilmu. Tak hanya orang tua yang selalu mendoakan anaknya, begitu sebaliknya, anaknya yang selalu mendoakan orang tuanya, tetapi seluruh makhluk yang ada di bumi ini bahkan ikut mendoakan orang yang giat mencari ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sungguh para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan diminta ampunan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan hingga ikan yang ada di dasar laut. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Setelah kalian belajar mengidentifikasi ciri umum dan menyimpulkan isi teks laporan percobaan, kalian akan belajar untuk menelaah struktur, isi, dan ciri bahasa teks laporan percobaan. Pertanyaannya, tahukah kalian bagaimana struktur, isi, dan ciri bahasa teks laporan percobaan? Jika tidak, ikutilah kegiatan pembelajaran berikut ini dengan seksama. Namun sebelum lanjut, ada baiknya kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dapat terserap dengan baik dan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai struktur isi dari teks laporan percobaan. Sebelumnya udah tahukah apakah itu struktur isi dari teks laporan percobaan? Jadi, struktur isi dari teks laporan percobaan itu ada 6. Yang pertama ada judul, yang kedua ada tujuan, yang ketiga bahan dan alat, yang keempat langkah-langkah kegiatan, yang kelima hasil percobaan, dan yang terakhir adalah simpulan. Secara garis besar, struktur isi teks laporan percobaan yang pertama adalah judul. Judul teks laporan percobaan itu mencerminkan keseluruhan isi teks, yaitu hasil laporan percobaan. Yang kedua ada tujuan. Tujuan teks laporan percobaan yaitu memberikan penjelasan tentang tujuan melakukan suatu percobaan. Yang ketiga ada bahan dan alat. Bahan dan alat memberikan penjelasan mengenai bahan dan alat yang diperlukan atau digunakan untuk melakukan percobaan. Yang keempat ada langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatan itu memberikan penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan melakukan percobaan. Selanjutnya ada hasil percobaan. Hasil percobaan memberikan gambaran atau penjelasan hasil percobaan. Dan yang terakhir ada simpulan. Simpulan adalah simpulan laporan percobaan menjelaskan simpulan yang dihasilkan dari percobaan yang dilakukan. Jadi, ini semua merupakan struktur isi dari teks laporan percobaan. Saya akan memberikan sebuah contoh, nanti di situ kita akan telaah bareng-bareng. Kita ambil contoh dari contoh teks laporan percobaan membuat slime tanpa menggunakan boraks. Nah, di sini sudah terpampang nyata, udah Ustadz buat bahwasannya dari judul itu adalah membuat slime tanpa menggunakan boraks. Lalu di situ juga tertera ada tujuan dari membuat slime-nya tersebut. Lalu bahan dan alatnya juga sudah tertera. Lalu langkah-langkah kegiatannya juga sudah tertera. Dan selanjutnya ada hasil percobaan dan simpulan. Nah, ini merupakan contoh dari teks laporan percobaan yang mencakup struktur isi dari teks laporan percobaan. Jadi timbul pertanyaan, Ustadz, gimana kalau misalnya nggak ada alat dan bahan di dalamnya? Nah, itu
tidak memenuhi syarat sebagai teks laporan percobaan karena teks laporan percobaan mencakup 6 aspek tersebut, yaitu adalah judul, tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah kegiatan, hasil percobaan, dan simpulan. Oke, sampai di sini Ustadz harap kalian sudah paham. Akan kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu ciri bahasa teks laporan percobaan. Ciri bahasa teks laporan percobaan yaitu ada 4. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kalimat perintah itu seperti kalimat yang dia mengajak kita untuk melakukan sesuatu atau menyuruh kita melakukan sesuatu. Contohnya, siapkan botol plastik. Siapkan botol plastik itu merupakan sebuah kalimat perintah. Letakkan botol tersebut di atas nampan. Itu juga termasuk ke dalam kalimat perintah. Selanjutnya ada timbunlah botol tersebut dengan tanah, lempung, dan debu hingga membentuk seperti gunung berapi. Nah, itu juga merupakan sebuah kalimat perintah. Jadi kalimat perintah tadi adalah kalimat yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya yang kedua ada menggunakan kata penghubung yang menyatakan urutan. Jadi maksudnya di sini adalah konjungsi. Menyatakan urutan itu biasanya kalau dalam teks laporan percobaan yang menyatakan urutan itu dia ada di langkah pembuatan. Yang pertama yaitu misalnya selanjutnya, sekarang, beberapa saat, kemudian. Nah, itu juga merupakan sebuah kalimat yang menyatakan sebuah urutan. Selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata konkret terkait dengan nama, bahan, dan alat. Jadi menggunakan kata konkret yang terkait dengan nama, bahan, dan alat, dia menggunakan kata-kata ilmiah seperti nama-nama lain dari sebuah benda. Contoh ini dari teks membuat slime tanpa menggunakan boraks. Jadi di situ dia menggunakan kata-kata freezer. Lalu ada lagi di situ dia menggunakan kata-kata lem povinal, pembersih lantai, deterjen cair, deterjen bubuk. Nah, itu merupakan menggunakan kata-kata konkret terkait dengan nama, bahan, dan alat. Selanjutnya, menggunakan kata-kata bilangan tertentu dan tak tentu dengan kata-kata yang menyatakan satuan ukuran. Jadi di sini kalau dia yang menyatakan sebuah satuan ukuran atau kata bilangan tertentu, biasanya dia itu menggunakan kata-kata angka, misalnya 1, 2, 3, 2 sendok, sebatang, 3 gram, 1 botol. Nah, dia yang menyatakan sebuah ukuran, tapi dia menggunakan angka yang menentukan sebuah banyaknya bilangan tersebut. Oke. Tugas, salinlah materi yang Ustadz jelaskan di video ini ke buku catatan. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada buku cetak LKS halaman 9 di kertas lalu di staples atau di hektar ke dalam buku LKS. Perhatian bagi anak Ananda yang belum mendapatkan buku LKS, dapat memperoleh soal dengan cara boleh minta bantuan foto soal tersebut dengan temannya yang sudah mendapatkan buku. Kemudian, karena Ananda Ustadz belum ada buku, kerjakanlah di buku latihan lalu dikumpul dengan Ustadz. Oke, sampai di sini dulu. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga kalian bisa menyerap materi-materi yang sudah Ustadz berikan. Akhirul kalam, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.